Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan channel Teguh Ma'rifat dalam metodologi teknologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Ini mengenai praktek Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Melanjutkan pembahasan yang sudah terdahulu. Kali ini masih membahas tentang ilmu. Ilmu adalah ilmu sebagai energi, teknologi metafisika. Ya, ilmu sebagai energi, teknologi metafisika, semesta raya, ya, ilmu sebagai energi. Kemarin kita sudah membahas tentang ilmu. Yang kedua membahas tentang asalnya ilmu adalah nur, nur adalah energi. Yang kedua membahas tentang ilmu nur, itu nur asalnya dari mana. Kali ini kita akan membahas tentang derajat ilmu, atau lebih tepatnya derajat dimensionalnya ilmu. Ada 3 derajat, ya, ada 3 derajat. Hal ini terkait atau bisa saja berpangkal atau bertolak dari pengertian ilmu ataupun pembidangan ilmu atau wilayah ilmu atau alamnya ilmu. Bahwa menurut Rasulullah ilmu ada 2, al ilmu ilmani, ya, ilmu ada 2 ilmu. Al ilmu alal lisani, itu ilmu oleh lisan atau ilmu pada lisan. Wadzalika hujjatullah ala bani Adam, itulah hujah Allah, argumen Allah kepada Bani Adam. Yang kedua al ilmu fil qalbi. Kalau tadi alal lisani, yang kedua ini al ilmu fil qalbi. Ternyata kok bukan alal qalbi, ya, fil qalbi. Fadzalika ilmu nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi saya tidak serta-merta mengatakan bahwa ilmu ala lisani tidak bermanfaat. Hanya pembedaan seperti itu yang dikatakan Rasulullah, bahwa ilmu fil qalbi itulah ilmu yang bermanfaat. Nah, terkait dengan itu, bahwa pada dasarnya Allah menyantuni hambanya, manusia, jin dan malaikat itu dengan 2 jalan. 1 dengan ilmu, 2 dengan cinta. Jadi 2 premis ini itu saling berkaitan untuk bisa mengkonklusi apa yang ingin kami sampaikan. Yang ingin kita bahas bahwa ilmu ada derajat ilmu atau derajat dimensional, ada 3. Derajat awal bahwa ilmu, ya, dikodifikasikan atau dikoding dalam bentuk atau berupa nama, ya, atau ism atau ismun, ya. Sama dengan dalam Quran wa 'allama Adamal asma'a. Adam, Allah mengajar kepada Adam adalah nama-nama, ya, nama-nama. Jadi disebutkan bahwa ilmu atau suatu data atau suatu ontologi atau suatu zat itu mesti ada namanya. Jadi dikodifikasikan dalam bentuk nama, sebutan ataupun predikat. Itulah ilmu atau deskripsi yang dalam sekarang ini terjadi, ya, deskripsi yang dinyatakan secara verbal. Itulah ilmu pada level pertama. Nah, kemudian yang pada derajat kedua, derajat dimensi kedua, ilmu itu dikodifikasikan dalam bentuk citra. Ya, ini terkait dengan
wilayah anatomi pikiran atau anatomi otak atau anatomi akal. Jadi ilmu itu di dalam bentuk gambar atau citra, yaitu diberdayai oleh cahaya. Jadi dalam konteks ini saya kira nanti kalau yang mendalami tentang ilmu otak atau ilmu pikiran atau ilmu tentang akal, pengetahuan tentang akal, maka akan bisa memahami bahwa setiap informasi itu dikodifikasikan dalam bentuk citra atau gambar, dari direpresentasikan dalam akal kita, pikiran kita, otak kita, memori kita dalam bentuk citra atau gambar, baik itu berwujud rupa ya, ataupun berupa suara ataupun getaran atau rasa. Jadi yang dapat dilihat, dapat didengar, dapat dirasakan, semua dikodifikasikan di sistem pikiran kita dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk citra. Jadi pada level kedua ini, di samping punya nama, di citra dikodifikasikan dalam bentuk gambar. Nanti dalam bagian lain ilmu tentang otak, otak kita dalam setiap hari itu akan tertayang atau menampilkan gambar yang banyaknya kira-kira 50.000 sampai 60.000 kali dalam setiap harinya, bisa 1 detik 1 kali. Jadi seperti gambar ya, seperti gambar. Nah, pada konteks ini sebenarnya kalau kita menelisik lebih jauh, menelisik ke dalam, kalau suatu ilmu, suatu pengetahuan atau suatu deskripsi ataupun definisi yang tidak dapat merepresentasikan dalam pikiran kita dalam bentuk gambar, sebenarnya itu pengertian itu belum sampai atau belum sampai bermanfaat. Sebagai contoh, kalau kita sebagai orang Jawa, begitu disebut tentang jeruk nipis, ya saya belum menyebut aja sudah air liur saya sudah keluar duluan. Jeruk nipis, orang Jawa pasti paham dan sekaligus sudah ada reaksi ya, sudah ada reaksi, sudah ada tanggapan, sudah ada samikna menanggapi itu. Jadi reaksi fisiologis sekaligus. Jadi pasti dari reaksi itu sudah ada gambar di sini, ada gambar di sini. Kalau belum ada gambar tidak bisa bereaksi. Jadi berhasilnya ilmu, efektifnya ilmu, bergunanya ilmu ketika itu disebutkan atau disampaikan itu timbul reaksi. Jadi kalau belum timbul reaksi, apalagi belum timbul gambar, apalagi belum timbul reaksi, itu sebenarnya belum sampai pada tujuan akhir tentang ilmu, belum manfaat tentang ilmu ya. Nah, inilah ilmu level kedua. Kalau kita kembali pada sekarang ini, apakah kita sekarang pada level dimensional ilmu? Apakah setiap nama yang kita punya, apakah kita dapat merepresentasikan dalam bentuk gambar? Dan apakah fisiologis ini dapat bereaksi sudah? Nah, kalau sudah itu berarti semua yang ada sebutan yang kita kenal nama, definisi dan ataupun sebutannya, kita sudah bisa memberikan reaksi, berarti itu sudah tujuan ilmu sudah sampai ya. Kalau belum, tanda tanya besar sekali, apakah Anda sudah berilmu atau belum, pengetahuan atau belum ya. Nah, ini nanti pada hasanah misalnya tentang hipnosis, ini dikatakan bahwa menginduksikan dalam bentuk gambar yang lintas bahasa itu akan bisa terjadi. Kalau ilmu pada level dimensi pertama sebutan atau nama, maka menginduksi itu harus dengan cara kata atau sugesti, dengan cara kata. Jadi sugestinya dalam bentuk kata. Ini kalau orang lintas bahasa, lintas bangsa tidak akan bisa terjadi karena harus menerjemahkan. Tapi kalau ilmu pada level kedua, induksinya dalam bentuk tadi yang ditransfer itu dalam bentuk gambar, citra, maka gambar tidak memerlukan bahasa. Seandainya kita menyebut tentang sapi, maka sapi dimanapun tanpa sebutan
Itu di Belanda juga gambarnya itu tidak perlu namanya siapa, tapi namun gambarnya itu diinduksikan. Itulah bahwa level kedua ini tentang ilmu dapat dicitrakan, inilah pada dimensi kedua. Nah yang ketiga, kalau level pertama dan kedua ini masih menggunakan alat panca indera, yang ketiga ilmu ini tidak serta-merta dapat dideteksi dengan panca indera, karena ilmu ketiga ini setiap zat, setiap data atau fakta yang itu ada namanya kemudian dapat digambarkan, ya, kemudian ini ada nama dapat digambarkan, yang ketiga dikodifikasikan dalam bentuk gelombang. Jadi bukan gelombang cahaya ya. Kalau gelombang cahaya tadi masih di level kedua yang dapat digambarkan, dapat dicitrakan. Jadi semua dikodifikasikan dalam bentuk cahaya yang kedua tadi. Kalau ini pada ketiga ini dalam bentuk gelombang nur, ya, gelombang nur. Ini tidak serta-merta nur itu adalah cahaya, ya, cahaya. Walaupun mirip atau kita paling banter mengidentifikasikan atau merekonstruksikan atau merepresentasikan pengertian nur dalam bentuk cahaya, tapi itu representasi yang sangat terbatas sekali karena nur berbeda dengan cahaya. Sebagai pembanding saja, nur yang dalam Al-Quran itu nurun ala nurin, Allahu nurus samawati wal ard dan sebagainya. Kemudian kalau dalam surah 152, wakadha walakin ja'alnahu nuron, ya, nuron, ya, nur menjadi nur, ya, menjadi nur. Atau asyamsu diya'an wal qamara nuron, ya, itu ada juga masih semodel cahaya kalau asyamsu diya'an. Kalau ini nur yang dimaksud pada surat Nur 35, Allahu nurus samawati wal ard nurun ala nurin, itu tidak serta-merta dapat diartikan sebagai cahaya. Karena nur dengan cahaya berbeda. Cahaya kecepatannya 300.000 km per detik. Kalau nur dalam informasi Quran maka kecepatannya 8.190-an, 194 sekian km per detik, 27 kali lipat. Ya, ini kecepatan gelombang, kecepatan getaran, ya, kecepatan getaran. Nah, ilmu pada level dimensional ketiga ini dikodifikasikan dalam bentuk gelombang. Ya, gelombang ini tidak serta-merta dapat ditangkap oleh akal kita, tapi dapat ditangkap oleh kolbu kita. Jadi gelombang ini. Tapi kalau gelombang cahaya, ya, gelombang cahaya itu masih dapat ditangkap oleh akal atau pikiran kita. Gelombang nur tidak dapat ditangkap oleh akal kita, tapi bisa ditangkap oleh hati. Maka nur ini langsung Allah ajarkan ke dalam hati, sebagaimana surat Baqarah 94 atau 90 saya lupa, ya, yang disebutkan bahwa nazzalahu ala qalbika biiznillah, ya, diturunkan langsung ke dalam hati atas izin Allah. Dengan demikian tidak serta-merta disalahkan kalau di Arab sana ada definisi ilmu adalah nurun fil qalbi, dengan catatan nur yang itu bukan cahaya, ya. Pada level ketiga ini adalah ilmu nurun fil qalbi. Ilmu inilah ilmu yang merupakan energi itu adalah nur. Nur kemarin kita bahas ternyata itu mutasi atau mutasi daripada ruh. Maka ilmu nur ini asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat gelombangnya tidak serta-merta dapat ditangkap oleh panca indera karena gelombangnya ultra sonor, ya, ultra sadar, di atas gelombang sadar, yang ini dapat dijangkau bila mana seorang manusia diberi istilahnya penguatan faktor nur yang asalnya dari faktor ruh dari Allah, ya. Ada penguatan faktor nur baru bisa menjangkau pengertian atau ilmu adalah nur adalah energi metafisika. Jadi bagaimana
untuk bisa mampu mendapatkan atau mengalami ilmu adalah nur, maka karena nur ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri dan asalnya juga dari ruh, maka harus ada penguatan kolbu, penguatan nur yang ada di dalam kolbu, penguatan ruh yang ada di dalam kolbu. Tanpa itu tidak akan bisa mengalami atau menjangkau bahwa ilmu adalah nur, nur adalah energi paripurna semesta raya, baik energi dunia maupun energi akhirat. Karena asalnya dari alam akhirat, maka untuk bisa mengalami ilmu yang level ketiga mesti menemukan jalan. Ya, bagaimana jalannya? Tadi ceritanya harus mendapatkan faktor penguatan ruh, ya, faktor penguatan nur, yang itu harus melalui proses yang nanti disebut dengan proses metode, ya, ada metode, ada teknologi metafisika, ya, dalam tasawuf eksakta ini. Jadi sekali lagi ini mengenai praktek metodologi atau teknologi metafisika tasawuf eksakta dalam kaitan tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Sekali lagi tentang praktek, ya, ilmu tentang praktek. Demikian kiranya mudah-mudahan bermanfaat. Pantau terus bagaimana untuk bisa mendapatkan ilmu sebagai energi, ya, ilmu nur dan nur sebagai energi untuk bisa memberdayai atau memperkuat ataupun menjelajahi ataupun melakukan perjalanan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilahi anta maksudi, sekali lagi tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Praktek, daripada praktek sebagaimana dalam Muwarah Jawa, ilmu kelakonnya kanthi laku. Laku adalah praktek, ya. Jadi tentang praktek. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayahnya. Hidayah itu adalah turunnya nur dari Allah, ya. Hidayah turunnya nur dari Allah yang digandengkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi waridho kamadubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.